Halo Capricorn, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya, 8 Juni sampai 14 Juni 2026. Yang pertama, Venus masuk di Cancer pada 8 Juni ya. Ini adalah perubahan planet Venus ya, pergerakan planet Venus yang berubah lingkungan ya, dari lingkungan yang intelektual di Gemini dan bergerak ke lingkungan yang lembut, protektif, dan intuitif di Cancer. Ini ya, efeknya pada kita adalah kita akan semakin terdorong untuk mencari kenyamanan, mencari kedekatan emosional, fokus pada rumah dan keluarga, dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Dan ini waktu yang tepat untuk merawat hubungan atau relasi yang dimana kita merasa nyaman di dalamnya ya. Lalu kemudian yang kedua di sini ya seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya. Minggu ini ada sebuah pergerakan planet yang cukup besar yaitu Jupiter Venus conjunction di Cancer. Di mana Jupiter di sini sudah masuk di Cancer sejak 2 Juni yang lalu dan Venus di 8 Juni. Intinya Jupiter di sini adalah planet expansion and abundance ya, pengembangan dan keberlimpahan, dan Venus di sini adalah planet cinta dan harmoni. Jadi intinya segala sesuatunya yang disentuh oleh Jupiter di sini akan mengembang ya. Dan ketika Jupiter Venus conjunction berada di satu titik saling menguatkan, maka dia akan menyentuh Venus dan Venus pun juga akan mengembang, gitu ya. Jadi apa yang menjadi efek dari Venus di sini adalah cinta, harmoni itu akan semakin mengembang ya. Keuangan gitu ya, craving untuk rasa nyaman gitu ya, itu akan mengembang. Efeknya di sini kita akan semakin merasakan kehangatan hubungan yang luar biasa ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian peningkatan intuisi, kita akan semakin tajam secara intuisi dan akan ada peningkatan finansial ya. Venus di sini adalah planet uang dan Jupiter di sini adalah planet keberlimpahan gitu ya. Nah, cuman perlu diwaspadai teman-teman Capricorn ya, di mana di sini ada sisi negatifnya, kita akan menjadi terkesan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Jadi hati-hati ya teman-teman Capricorn ya. Lalu kemudian kita akan semakin banyak menghadapi orang-orang yang secara emosional itu lebih sensitif ya, dan hati-hati dengan drama keluarga. Jadi terapkan batasan yang pas ya untuk diri kalian ya, dimana di sini self worth itu masih penting gitu ya. Oke, yang ketiga di sini Venus masuk ke Leo ya, 13 Juni. Jadi ini energi yang kontras sekali. Ketika sebelumnya Venus di Cancer di sini adalah energi yang sangat menarik diri ya, eh, diam, sensitif, lalu intuitif gitu ya, based on feeling, lalu kemudian berubah ke Leo yang fire sign gitu ya di 13 Juni, yang lebih tegas, ekspresif, dan pemberani gitu ya, ingin dilihat, tidak segan-segan untuk memunculkan dirinya di kalayak umum gitu ya. Jadi yang sebelumnya energi Venus itu tersembunyi, sekarang energi Venus menjadi ingin dilihat gitu ya. Efeknya adalah ya kita akan semakin mudah untuk mengekspresikan apa yang mengekspresikan rasa cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi lebih kesannya seperti pamer kemesraan gitu ya. Dan kita akan semakin terdorong untuk bersenang-senang ya. Lalu kita mengekspresikan apa yang tertahan selama kita dalam satu minggu, awal-awal minggu kemarin ya, dari Senin sampai pertengahan minggu itu kita tenggelam dari energi Cancer gitu ya. Sehingga di sini semakin ke belakang ya, semakin ke akhir minggu kita akan semakin merangkak ke permukaan gitu ya. Dan ini akan semakin jelas sekali dengan di hari Minggu ya, ada bulan baru di 24 derajat Gemini ya, New Moon in 24 degrees Gemini. Di sini adalah simbol dari sebuah energi pembersihan ya, clean slate energi. Efeknya di sini adalah ya kita akan semakin butuh untuk memperoleh kejelasan secara mental ya, lalu kemudian membutuhkan ide-ide segar, membutuhkan komunikasi-komunikasi satu sama lain yang lebih logis, intelek, dan based on data. Sehingga ini waktu yang bagus untuk membersihkan apa ya, ilusi-ilusi emosional ketika kita masih tenggelam dalam Cancer energi di minggu-minggu di awal-awal minggu ya, sampai pertengahan minggu 13 Juni.
Lalu kemudian untuk pergerakan planet yang lain ya, matahari masih di Gemini, di mana kita akan semakin penasaran, sociable, lalu kemudian eh, menggali informasi-informasi terkait apapun itu ya. Lalu kemudian Merkuri di Cancer, di sini kita secara pikiran dan komunikasi kita based on emotion gitu ya, based on feelings. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, kita harus mensortir semua informasi yang masuk di kepala kita ya, baik dari sumber platform manapun ya, karena tidak semua informasi itu mengandung konten yang positif ya. Jadi kita ambil konten-konten yang positif saja. Oke, lalu kemudian Mars di Taurus ya, di mana kita di sini semangat untuk membangun segalanya itu dari nol gitu ya, step by step gitu ya. Jadi bukan instan sukses gitu ya. Mars di Taurus di sini juga adanya sebuah hambatan untuk maju ke depan ya, karena Taurus di sini adalah zodiak yang susah sekali berpindah zona nyaman ya. Dia bergerak sangat perlahan tapi pasti gitu ya. Jadi Mars di sini agak sedikit terhambat gitu ya, terseok-seok. Lalu kemudian yang berikutnya Saturnus dan Neptunus di Aries. Ini adalah grand merger ya, dua planet outer gitu ya, di mana terjadi ketegangan antara visi misi masa depan, cita-cita ya. Neptun di sini adalah planet visi misi, planet imajinasi, mimpi, cita-cita, bergesekan dengan Saturnus gitu ya. Saturnus di sini adalah planet disiplin, tata aturan, batasan gitu ya, boundaries gitu ya. Jadi intinya di sini terjadi gesekan antara cita-cita kita di masa depan, kita inginnya seperti apa, lalu kemudian melihat realita di depan ternyata perjalanan menuju cita-cita kita itu masih jauh dan terjal gitu ya. Sehingga kita di sini ya feelingnya masih ya agak sedikit terhambat, terseok-seok gitu ya, maju secara perlahan-lahan. Lalu kemudian yang terakhir Pluto retrograde di Aquarius ya, masih ya, di mana originalitas sangat dikedepankan di sini dan segala hal yang menghalangi originalitas itu akan ditampilkan ke permukaan dan dihilangkan. Oke, itu update dari langit ya, teman-teman Capricorn ya. Mari kita masuk ke energi utama dari teman-teman Capricorn di sini. Oke, yang pertama untuk energi utama teman-teman Capricorn di sini satu kartu, mohon bantuan semesta. Oke, Capricorn, energi yang kalian menonjol pada saat ini adalah The Garden and the Gate. Ya, di sini saya merasakan adanya energi The Judgment ya, adanya energi The Judgment, The Fool, The World, gitu ya, Tower, lalu kemudian adanya energi The Hangman, gitu ya, itu Ten of Swords, gitu ya, Nine of Swords, Nine of Wands, gitu ya, itu The Garden and the Gate. Jadi intinya di sini ada sebuah feeling terhambat gitu ya. Dan yang perlu disadari adalah perempuan ini sebenarnya dia berkalungkan kunci teman-teman. Kalau misalnya bisa lihat ya, dia mengalungi kunci di mana kunci ini sebenarnya dipergunakan untuk membuka pagar ini. Jadi saya di sini juga ada merasakan energi Five of Pentacles gitu ya, energi kekurangan gitu ya. The Garden and the Gate di sini ya dia seperti uh, apa ya, mocking atau intinya di sini dia hanya sekedar untuk cek-cek ombak gitu ya, apa yang ada di luar gerbang gitu ya. Itu teman-teman Capricorn ya. Kalian di sini seperti sudah berada di ambang pintu tapi eh, kalian masih merasa ragu gitu ya. Kalian masih tidak percaya pada diri sendiri, ada sebuah sesuatu yang menghalangi mata kalian, kesadaran kalian gitu ya. Kalian tidak menyadari bahwa diri kalian sebenarnya mengalungi sebuah kunci, di mana kunci itu dapat dipergunakan untuk membuka gerbang itu dan kalian bisa bebas gitu ya. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Capricorn di sini kaitannya The Garden and the Gate. Oke. Terima kasih semesta. Capricorn di sini kalian mendapatkan synchronicities ya.
Intinya ini sama seperti yang didapatkan oleh rekan-rekan Virgo ya, synchronicities. Jadi pay attention to the detail ya teman-teman Capricorn ya. Perhatikan angel number, perhatikan angka-angka yang ada di sekitar kalian. Angka-angka itu banyak yang kembar, bukan bukan sebuah kebetulan gitu ya, itu adalah sebuah bentuk resep gitu ya, tanda konfirmasi dari semesta bahwa kalian sudah menyelesaikan tugas kalian, kalian sudah belajar apa yang kalian dapatkan, sehingga kalian sekarang berada dalam kondisi energi tersebut gitu ya. Kalau misalnya energi kondisi 7 itu adalah spiritual, berarti ketika kalian melihat tanda atau angka 7 yang kembar gitu ya, 7777 gitu ya, berarti intinya ada sebuah pelajaran spiritualitas yang secara spiritual yang sudah kalian tuntaskan, dan semesta di sini seperti mengkonfirmasi hal itu melalui angel number 777 itu ya. Itu. Perhatikan sekitar kalian ya teman-teman Capricorn ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Capricorn di sini. 3 energi yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta Capricorn, kalian mendapatkan Page of Swords ya, sesuai sekali dengan The Garden and the Gate ya, seperti cek-cek ombak ya, kalian masih belum berani untuk keluar gate gitu ya, kalian masih mau melihat ada apa di luar gate, di luar gerbang itu ada apa gitu ya. Lalu kemudian di sini The Magician ya. Oh ya, tadi Page of Swords di situ Aquarius, Libra, Gemini energi ya. Lalu kemudian Magician di sini adalah Virgo and Gemini energi. Ya, kalian seperti memanifestasikan sesuatu di sini. Lalu kemudian yang ketiga adalah Two of Pentacles ya. Juggling energi. Oke, bottom of the deck The Hierophant. Ya, dengan adanya bottom of the deck The Hierophant di sini adalah ya kaitannya di sini kalian adanya sebuah energi pengajaran ya, ada sebuah energi sesuatu yang harus kalian pelajari di sini ya. Ini adalah energi teaching and learning ya, teacher and student energi gitu ya. Ini bisa jadi juga adalah blessing ya. Kalian seperti mendapatkan berkat dari semesta gitu ya. Lalu kemudian harapan di sini juga sebuah energi pernikahan ya. Itu jadi intinya di sini ada energi, ada fix energi ya. Ini Taurus energi ya teman-teman ya. Ini Taurus energi, di mana ada harapan di sini ya kalian tetap bersikukuh ya. Bersikukuh dengan apapun itu, kalian berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi belief kalian dengan adanya The Hierophant di sini ya. Ada sebuah kekakuan belief gitu ya. Lalu kemudian energi yang pertama, energi masa lalu ya, ada energi Page of Swords di sini ya, kalian seperti cek-cek ombak gitu ya, kalian seperti mendapatkan sebuah kejelasan di masa lalu atas hasil dari apa ya, Page of Swords di sini adalah ya, ini sebenarnya kartu stalking energi saya teman-teman ya. Jadi intinya kalian di sini seperti stalking seseorang di masa lalu gitu ya, cek-cek ombak dengan adanya Page of Swords di sini ya. Kalian mengamati seseorang di sini. Ini adalah energi pengintaian buat saya ya, dengan adanya kartu Page of Swords di sini kalian mengintai sesuatu. Kembali lagi The Garden and the Gate di sini ya. Kalian tidak berani untuk keluar dari gate, kalian hanya sekedar mengintai dari balik pagar gitu ya. Itu di masa lalu. Lalu kemudian di masa kini ada kartu The Magician ya. Ini adalah Gemini Virgo energi. Ya, kalian seperti memanifestasikan sesuatu di sini ya. Dengan adanya kartu The Magician. Positifnya kartu The Magician di sini adalah kalian menggunakan segala macam sumber daya dan upaya kalian untuk memperoleh apa yang kalian inginkan. Untuk memanifestasikan sesuatu gitu ya. Tapi sisi negatif dari The Magician di sini adalah ya manipulasi energi ya. Ada sesuatu yang kalian manipulasikan di sini ya. Dengan adanya The Magician, saya berharap
ini bukan ya kalian berniat untuk memanipulasi energi seseorang ya, tapi lebih pada ini adalah kalian bermain energi khususnya dengan energi kalian sendiri ya, energi manifestasi kalian sendiri. Kembali lagi teman-teman ya, sinkronisitis ya. Perhatikan ya, ketika kita manifestasi itu kita menginginkan sesuatu, sampaikan pada semesta, lepaskan, bebaskan itu, percayakan itu, permintaan itu sudah tersampaikan ke telinga semesta gitu ya. Dan tugas kita adalah ya melupakannya dan in align gitu ya, in align dengan apapun kegiatan kita di luar sana yang selaras dengan apa yang kita inginkan gitu ya, maka niscaya maka kita akan bisa memanifestasikan apa yang kita inginkan ya. Itu salah satu trik dari manifestasi energi ya. Oleh karena itu terkadang banyak orang yang melakukan manifestasi itu dengan macam-macam ya, vision board, lalu kemudian afirmasi gitu ya, meditasi gitu ya, itu supaya mereka intinya menyelaraskan energinya mereka dengan apa yang mereka inginkan di masa depan. Ya, oke. Yang kemudian yang ketiga di sini ada energi Two of Pentacles ya, juggling energi. Di sini kalian seperti melakukan dua pekerjaan sekaligus ya, menyeimbangkan kehidupan kalian. Tapi untungnya di sini Two of Pentacles di sini behind the story di sini adalah di balik di sini adalah kapal yang semula ombak yang tinggi ya, semakin ke sini ke arah sini semakin tenang ombaknya ya. Terlihat sekali ya. Jadi intinya di sini adalah ya kalian juggling itu dalam untuk kondisi sementara ya, tidak selamanya. Ketika kondisi sudah tenang maka ya kalian pun akan stop juggling gitu ya. Juggling di sini itu dalam artian kalian seperti mengerjakan dua hal sekaligus gitu ya, menyeimbangkan antara A dan B, yin dan yang, feminin dan maskulin gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk lebih lanjut untuk klarifikasi tiga energi ini ya. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk tiga energi ini. Klarifikasi untuk energi Page of Swords terlebih dahulu semesta. Page of Swords di sini diklarifikasi oleh energi apa? Oke, Page of Swords di sini diklarifikasi oleh energi Princess of Wands ya. Princess of Wands di sini adalah Page of Wands ya teman-teman ya. Page of Swords diklarifikasi dengan Page of Wands, yaitu Aries, Leo, Sagittarius energi ya. Nah, lalu kemudian The Fool ya, saya tadi bilang ketika The Garden and the Gate muncul energinya ada energi The Fools di sini ya. Ini energi Sagittarius energi ya. The Fools di sini, lalu kemudian Two of Cups. Bottom of the deck, The Tower. Ya, ini ada kaitannya dengan intinya The Tower di sini adalah merubah kebiasaan kalian ya. Merubah kebiasaan kalian di mana ya kalian di sini seperti yaitu tadi ya, bottom of the deck, the Hierophant tadi ya, Taurus energi yang selama ini kalian saklek dan kekeh pada apapun itu belief kalian. Kalian mencoba untuk sesuatu hal yang berbeda gitu ya, mengubah pondasi hidup kalian dari atas ke bawah gitu ya, dengan paradigma yang baru atau dengan belief yang baru. Dan dengan belief yang baru ini kalian seperti apa ya, trial and learning gitu ya, trial error gitu ya, dengan adanya Page of Swords yang diklarifikasi dengan Page of Wands, The Fool, dan Two of Cups di sini ya. Jadi kalian di sini saya merasakan di masa lalu kalian trial and error, belief apa yang sekiranya sesuai dengan diri kalian gitu ya. Lalu kemudian ketika kalian sudah menemukan belief yang tepat itu kalian in align gitu ya, dengan adanya Two of Cups di sini adalah bersatunya atau in union ya, energi maskulin dan feminin gitu ya. Itu. Lalu kemudian bisa jadi juga teman-teman ya, kalian di sini di masa lalu kalian stalking seseorang gitu ya. Stalking seseorang dan kalian tertarik dengan orang itu secara fisik gitu ya. Lalu kalian mencoba memberanikan diri untuk mungkin berkenalan gitu ya, ternyata orang ini cocok dengan kalian gitu. Ini kehadiran cinta yang baru di masa lalu. Gitu ya. Oke, lalu kemudian
di masa kini. The Magician, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk The Magician di sini. The Magician di sini diklarifikasi dengan yang pertama adalah The Sun, ya ini Leo energi ya, ini joyful energi, bagus sekali energi teman-teman ya. Lalu kemudian The Devil, ini apa ini The Devil, ya ini Capricorn energi, ini power card kalian ya, power card kalian. Lalu kemudian Three of Cups, celebration abundance, celebrating abundance. Oke, bottom of the deck, the stars. Ya, kalian seperti dengan adanya bottom of the deck, the stars di sini kalian mengharap ada sebuah kejadian yang sangat membantu kalian di masa yang akan datang gitu ya. Kalian sangat berharap sekali, kalian memanifestasikan apa yang kalian inginkan di sini, kalian mencari cara untuk memanifestasikan sesuatu. Dan kalian di sini cukup berhasil ya, kalian melakukan ini dengan senang hati dan intinya di sini adalah dengan adanya kartu The Devil di sini adalah ya kalian keep going ya, ini ambisi teman-teman ya. Jadi tidak selamanya kartu The Devil itu negatif ya. Itu. Jadi intinya ambisi di sini kalian dengan sangat percaya diri gitu ya, memanifestasikan apapun yang kalian inginkan ini gitu ya. Kalian berkolaborasi dengan seseorang gitu ya, dengan adanya energi Three of Cups di sini ya, dengan hasil kolaborasi yang sukses tentunya ya, abundance, selebrasi di sini, selebrasi energi. Three of Cups di sini juga bisa berarti orang ketiga ya teman-teman ya. Lalu kemudian ya, jadi uniknya teman-teman ya, ketika kalau misalnya ini dilihat di atas meja gitu ya, kalian bisa melihat gitu ya, saya coba tunjukkan gitu ya. Oke, jadi di atas meja itu seperti posisinya seperti ini teman-teman ya. Dimana dari mulai ambisi dan over PD kalian ya, rasa percaya diri kalian dan ambisi kalian untuk in union ya, be happy gitu ya, kalian malah di masa yang akan datang itu diminta untuk imbalance ya, intinya di situ ya. Saya merasakan adanya energi itu ya, dengan adanya energi itu Five Pentacles di sini ya, be balance. Terlalu menggebu-gebu itu ya tidak baik, terlalu santai itu juga tidak baik. Perhatikan sinkronisitis ya, kembali lagi sinkronisitis di sini adalah penyesuaian energi ya, in alignment gitu ya. Jadi tidak selamanya ketika kita memanifestasikan sesuatu itu kita obsesi ya, membayangkan itu terus di pikiran kita, enggak teman-teman ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, lepaskan, istirahatkan, percayakan pada semesta. Biarkan semesta yang bekerja. Gitu ya. Semakin kita pikirkan, maka semakin manifestasi itu tidak terjadi teman-teman. Percaya aja. Itu sudah banyak terjadi di orang-orang. Gitu ya. Oke. Two of Pentacles di sini diklarifikasi dengan King of Cups. Nice. Lalu kemudian Princess of Pentacles. Lalu kemudian Eight of Wands. Bottom of the deck, Wheel of Fortune ya, ini karma ya. Maksudnya perubahan kehidupan ya, ini siklus kehidupan dengan adanya Wheel of Fortune di sini. Ini adalah kalian memutar roda kehidupan kalian dengan apapun manifestasi yang sudah kalian saat ini ya, di masa yang akan datang itu akan ada sebuah keberuntungan hadir di kehidupan kalian gitu ya. King of Cup di sini bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak water base ya, Cancer, Scorpio, Pisces, atau yang berurusan dengan
fire sign gitu ya, Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Intinya King of Cups, lalu kemudian Page of Pentacles. Oh, ini Taurus, Virgo, Capricorn teman-teman ya. Ini energi kalian. Jadi intinya di sini di masa yang akan datang ya, ya kalian mulai perlahan-lahan menstabilkan emosi kalian ya. Kembali lagi yang saat ini kalian menggebu-gebu ingin melakukan sesuatu gitu ya, kalian ingin memperoleh sesuatu gitu ya, ingin manifestasikan sesuatu sampai kalian frustasi gitu ya. Di masa yang akan datang kalian perlahan-lahan bisa menenangkan itu ya, bisa menstabilkan itu. Dengan adanya energi King of Cup di sini adalah orang yang sangat stabil secara hati ya, secara emosi dia sangat stabil. Dan Page of Pentacles di sini ya kalian intinya ada sebuah opportunity ya, ada sebuah opportunity untuk menenangkan hati kalian di situ ya, dan intinya di sini ada sebuah pesan cepat gitu ya di masa yang akan datang. Ada kesempatan untuk menyampaikan sebuah pesan atau kalian mendapatkan sebuah pesan terkait opportunity ini ya. Itu. Dan ini adalah ya karma kalian ya, memutar roda kehidupan. Oke. Mari kita lihat saran dari semesta ya. Perhatikan saja ya teman-teman Capricorn ya, synchronicities in align-kan energi kalian gitu ya. Apa yang kalian inginkan di sini tentunya ya semesta tidak tahu bahasa kita ya, dia hanya tahu vibrasi kita. Ketika kita masih high vibration ya, maka semesta pun juga akan memberikan high vibrationnya kepada kita. Dan kembali lagi Wheel of Fortune dan synchronicities di sini ya. Lalu kemudian energi Two of Wands di sini ya, ini adalah banyakkan energi karma ya. Jadi apa yang kita pancarkan keluar itu yang akan kembali pada kita. Jadi kalau kita memancarkan energi negatif, maka yang kita peroleh juga hal yang negatif. Tapi kalau kita memancarkan energi positif, maka yang kita peroleh juga energi positif gitu ya. Jadi intinya tidak perlu terlalu menggebu-gebu ya. Kalau memang itu adalah milik kalian ya teman-teman Capricorn ya, tentunya semesta pasti akan mengizinkan itu akan menjadi milik kalian gitu ya. Oke, mari kita dengarkan saran dari semesta. Yang pertama adalah Page of Cups. Nice. Lalu kemudian The World. Ya, ini Sagittarius energi, Jupiter energi ya. Lalu kemudian Seven of Cups. Bottom of the deck, Nine of Wands. Ya, ya masih belajar manifestasi ya teman-teman Capricorn ya, tapi enggak apa-apa. Semesta bilang keep going ya, dengan adanya bottom of the deck di sini, saran semesta di sini adalah Nine of Wands adalah tetap terus maju ke depan ya, usahakan manifestasikan itu apapun itu, coba terus, jangan pernah kenal lelah gitu ya. Intinya apapun caranya coba satu persatu gitu ya. Bagaimana cara memanifestasikan ketika kalian sudah menemukan yang pas gitu ya. Kalian akan tahu kok caranya. Sebenarnya ini sama sebenarnya ya teman-teman ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sampaikan apa yang kalian inginkan gitu ya, dengan adanya energi Page of Cups di sini ya. Pesan kalian pada semesta, semesta saya inginkan sebuah A. Lalu kemudian lepaskan teman-teman ya. Lepaskan itu pada semesta, percayakan saja pada semesta gitu ya. Lalu kemudian di sini pay attention for the synchronicities gitu ya. Seven of Cups di sini adalah dia mencari-cari sebuah berkah ya di banyaknya cup yang terbalik di sini ya, di mana tidak semua cup di sini berisi sesuatu yang baik gitu ya. Tapi ya ada juga sesuatu yang baik. Jadi intinya di sini kita diminta untuk pay attention to the detail gitu ya. Synchronicities di sini ya. Tandanya semesta mengizinkan atau memberikan kalian lampu hijau adalah melalui synchronicities itu. Gitu ya. Oke, mari kita lihat dari monologi oracle untuk teman-teman Capricorn di sini. Mohon bantuan semesta monologi oracle untuk teman-teman Capricorn di sini.
Oke, let's play the deck. Moonology Oracle untuk teman-teman Capricorn di sini adalah New Moon Eclipse. Ya, habis gini ada New Moon di Gemini ya, teman-teman Capricorn ya. Ini waktu yang tepat untuk memanifestasi apa yang kalian inginkan. Kembali lagi ketika nanti di bulan baru ya. Ketika nanti di bulan baru, silakan lakukan clearing ya. Kalian bisa mandi garam ya, salt bath atau apapun itu ya. Lalu kemudian ketika di kamar ya, ketika menjelang tidur meditasi sebentar, fokuskan apa yang menjadi hati kalian ya, apa yang menjadi keinginan kalian dalam hati kalian, sampaikan itu pada semesta ya, ketika sebelum tidur gitu ya. Ketika new moon di sini ya, di hari Minggu tadi ya, new moon di Gemini gitu ya. Sampaikan itu pada semesta, lalu lepaskan gitu ya. Lalu kita lihat efeknya ketika nanti di full moon di Capricorn, full moon di sign kalian ya. Itu. Kalau nggak salah di 24 Juni mestinya ya. Saya lupa-lupa ingat. Itu ya, itu next full moon. Expect powerful change. Jadi ada sebuah perubahan ya nanti yang kalian rasakan ketika setelah kalian menginjak masa-masa new moon gitu ya di hari Minggu. New moon di Gemini. Oke, lalu kemudian mari kita lihat Animal Spirit Oracle ya. Animal Spirit apa yang mesti kalian adaptasi di sini? Mohon bantuan semesta. Okay, nice. Untuk Capricorn di sini kalian mendapatkan White Stag Spirit Protector. Nice, teman-teman ya. Rusa tanduk putih Protector. You are an old soul. Your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Nah, itu ya. Use your intuition to take you where you want to go. Your best friend is nature. Jadi ketika bulan baru nanti ya, kalian lakukan salt bath, ya kalian mungkin mau meditasi. Kalau misalnya kalian ada balkon di luar ya, di kamar kalian atau kamar kalian terletak di lantai 2 gitu ada balkon, sempatkan untuk bermeditasi di balkon gitu ya, dengan kondisi dekat dengan alam gitu ya. Semakin kalian dekat dengan alam, semakin kuat pesan yang kalian dapatkan gitu ya, dan semakin kuat kalian memanifestasikan sesuatu gitu ya. Use your intuition to take you where you want to go. Gunakan intuisimu untuk membawamu kemanapun yang kamu inginkan. Awaken to the powerful force within you. You are meant to create blessing with your magic. Jadi disitulah kalian nanti akan menemukan kekuatan kalian ya. Kekuatan manifestasi. Di new moon, di Gemini itu nanti penentuannya ya. Perlahan-lahan kalian akan menyadari itu. Oke. Sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Capricorn di sini ya. Terima kasih bagi teman-teman Capricorn yang sudah berkenan untuk berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Jaga diri, jaga pikiran, jaga hati ya teman-teman Capricorn. Sampai jumpa di bacaan Capricorn yang berikutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.